upaya pemerintah dalam mengekspor ini, lantas siapa Ustadz kira-kira yang diuntungkan? Kita sudah tahu pasti ya, paling untuk reklamasi itu 5 kali lipat bahkan. Jadi tidak sebanding sama sekali. Jauh sekali. Sekali bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk membahas tentang persoalan-persoalan yang terbaru. Nah, kita telah melihat bahwasanya sudah berlaku kurang lebih 20 tahun ekspor pasir laut itu dilarang di negeri ini. Tetapi dalam posisi rejim saat ini telah membuka peluang yang sangat lebar untuk ekspor kembali pasir laut, atau ya saat ini rezim mengatakan bahwasanya itu sedimen laut yang akan diekspor. Lah, di dalam sedimen itu apa kira-kira terdapat pasir atau tidak kan itu? Tentu di situ termasuk pasir yang akan diekspor oleh rezim atau penguasa di negara kita. Kira-kira untuk sahabat semuanya menolak atau mendukung? Jangan lupa ditulis di komentar ya, menolak atau mendukung. Nah, tentu ini semua memiliki dampak terhadap lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita akan membahas hal tersebut. Alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad. Beliau adalah guru kami. Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya, Ustadz dan keluarga? Alhamdulillah sehat. Sehat semua Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sebelumnya sudah meluangkan waktunya hadir kemari dalam acara untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi amal jariah Ustadz dan keluarga. Nah Ustadz, ini ada upaya penguasa ingin ekspor sedimen atau bisa juga kita sebut sebagai pasir laut yang selama ini udah dilarang kan, cuma ada upaya untuk diekspor lagi Ustadz. Nah, kira-kira dampak ketika pengerukan sedimen di dasar laut ini terhadap lingkungan seperti apa Ustadz? Ya, baik. Tampaknya memang pemerintah sekarang ini mengeluarkan PP yang nomor 26 tahun 2003 ya, yang sebenarnya kan berkaitan dengan ekspor pasir ini sudah ditutup ya, atau ini sama 20 tahun yang lalu gitu. Tapi ternyata sekarang dibuka kembali. Ini tentunya sangat berbahaya bagi lingkungan ya, ekosistem ataupun habitat laut yang ada di sekitar pantai ya, sehingga ini oleh pemerhati lingkungan, misalnya WALHI ya, Wahana Lingkungan Hidup, ini kan termasuk mereka yang sangat memprotes keras karena bahayanya terhadap lingkungan ya, sehingga akan mengakibatkan habitat yang ada di sekitar pantai ini akan berkurang atau bahkan mungkin bisa mengalami kerusakan ya, misalnya terumbu karang yang mana ini sebagai tempat hidup bagi tanaman ataupun ikan yang ada di sekitar pantai gitu ya. Nah, untuk ekonomi sendiri Ustadz, berdampak bagus nggak terhadap mungkin nelayan atau masyarakat sekitar Ustadz? Ada dampak ekonominya tidak Ustadz? Oh, tentu sangat berdampak sekali ya. Karena kalau lingkungan di sekitar pantai secara langsung, bahkan dampaknya ini langsung ke nelayan. Oh. Iya, karena kalau misalnya dikeruk pasirnya itu nanti
air yang ada di situ kan keruh itu, Iya. karena pengaruh dari pengerukan pasir Pasir. itu ya. Sehingga kemudian ini akan berdampak langsung ke nelayan karena hasil-hasil ikan akan berkurang. Ditambah lagi dengan misalnya jangkauan dari nelayan untuk mencari ikan itu kan semakin jauh, Oh, iya. karena yang dekat dengan pantai itu kan dikeruk. Akhirnya otomatis ya nelayan nggak bisa mencari ikan yang ada di sekitar pantai itu, jadi harus lebih jauh lagi. Nah ini tentunya menambah biaya untuk nelayan tersebut, biaya dari operasionalnya ini. Jadi dampaknya sangat besar sekali bagi nelayan. Yang paling terdampak langsung adalah nelayan itu. Oh ya. Nah Ustadz, kalau secara ekonomi dampaknya sangat merugikan bagi nelayan. Lah, upaya pemerintah dalam mengekspor ini lantas siapa Ustadz? Kira-kira yang diuntungkan gitu Ustadz? Ya, kita sudah tahu pasti yang paling negara kita itu kan walaupun tidak secara langsung ini ya mengakui sebagai negara kapitalis, tapi faktanya kan kapitalis banget itu. Semua diprivatisasi. Ya, bahkan seperti ini ya neoliberalisme itu kan. Makanya ya yang paling diuntungkan adalah mereka para kapitalis ya. Karena ketika PP nomor 26 tahun 2023 ini diketok ya, dikeluarkan, itu langsung sudah mengantri 66 perusahaan swasta. Wow. Yang sudah mengantri itu Banyak sekali ya, itu. ya, untuk mendapatkan izin supaya bisa mengekspor pasir laut itu. Begitu banyak ya Ustadz, berarti Ya. hanya pemilik modal ini nanti yang diuntungkan. Ya, sudah tentu itu. Masya Allah. Nah kalau kita melihat Ustadz, karena Ustadz tadi menyampaikan dampaknya sangat luar biasa, terumbu karang bahkan ekosistem laut bisa tercemar atau bahkan rusak kan ya Ustadz. Kira-kira sebanding nggak Ustadz pemasukan yang diterima oleh negara dengan kerusakan yang terjadi itu? Nah ini menarik ya, karena dari hasil kajian pemerhati lingkungan ya, pegiat lingkungan WALHI ya, Wahana Lingkungan Hidup itu, ataupun kalau WALHI itu kan yang skala nasional ya, Iya. termasuk pegiat lingkungan yang internasional, Greenpeace, itu pun juga ini memperhatikan juga. Wow. Ya. Jadi sorotan internasional negara Iya, kita. iya betul. Ya. Dari hasil kajian pemerhati lingkungan ini, itu dampaknya ya dari hasil yang dihasilkan atau pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah dibandingkan ketika nanti kerusakan lingkungan kemudian mereklamasi lagi, itu kurang lebih dibandingkan hasilnya itu untuk reklamasi itu 5 kali lipat bahkan. Jadi tidak sebanding sama sekali. Jauh sekali. Wah, bahkan kalau bisa dikatakan negara justru mengalami kerugian yang sangat luar biasa ini Ustaz. Iya memang benar. Masya Allah. Kalau analisis ini ya Dari mereka yang pemerhati lingkungan ataupun analisis dari politik, ini kelihatannya pemerintah ini ada keinginan supaya, terutama karena yang paling diuntungkan negara yang mengekspor pasir laut ini adalah Singapura. Nah di sana kan banyak konglo-konglo itu. Iya. Nah analisa dari para pemerhati politik itu nampaknya mengarahnya supaya ketika mereka mendapatkan pasir laut tersebut, konglomerat dari Singapura ini mau invest ke IKN. Oh, Itu seperti analisanya. Karena memang kurang invest ya di IKN ya, kekurangan invest. sangat Masya masif, Allah. ya. Nah, Ustadz, kalau kita melihat ya berbicara tentang hal tersebut, Islam itu kan agama yang sangat luar biasa. Setiap problem pasti ada solusinya. Nah, dalam Islam sendiri pandangannya
seperti apa Ustadz? Diperbolehkan nggak gitu mengeruk pasir dari laut untuk diekspor ke luar negeri itu? Ya, memang kalau Islam ini kan sangat ini ya, eh, dalam aturannya ini mengatur segala sendi kehidupan, ya. Iya. Termasuk dalam hal ini adalah kepemilikan umum, ya. Kalau pasir laut ini kan masuk ke dalam kepemilikan umum, ya, sehingga kemudian tidak boleh diprivatisasi, ya, di dalam Islam. Artinya itu milik umat, ya, Iya. yang seharusnya pengelolaan ini adalah negara, yang kemudian hasil dari pengelolaan tersebut dikembalikan ke rakyat berupa pelayanan publik, ya, yang tentunya pemanfaatan oleh negara ini tidak sampai merusak lingkungan, ya. Jadi itu kan bagian dari laut yang mana ini kepemilikan umum, ya. Harusnya pemberdayaan laut ini jangan sampai atau bahkan tidak boleh merusak lingkungan sehingga merugikan masyarakat itu sendiri yang sebagai pengguna langsung dari pantai untuk mata pencaharian mereka, gitu kan. Ya. Masya Allah, Islam demikian rupa telah mengaturnya ya Ustadz ya. Ya. Jadi benar bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang begitu sempurna apabila itu diterapkan. Begitu sobat, bahwasanya dampak yang ditimbulkan dari upaya ekspor pasir ini sangat luar biasa terhadap ekosistem laut maupun perekonomian masyarakat, dan yang diuntungkan lagi-lagi bukan rakyat, justru rakyat yang menjadi tumbal. Nah, untuk sobat semua yang ada di sana, kira-kira setuju atau tidak ekspor pasir ini dilanjutkan atau dibatalkan? Ditulis di komentar. Jangan lupa disebarkan agar yang lain juga memiliki pemahaman yang sama bahwasanya itu dalam Islam dilarang. Ayo Ustadz, sebelum diakhiri ada pesan-pesan atau pesannya untuk teman-teman yang ada Ustadz? Ada pesan apa ya? Ya, untuk rajin untuk ilmu atau bagaimana gitu Ustadz? Ya, baik. Bagi teman-teman ya, terutama yang sebagai para pengemban dakwah ya, harus ikut ini, ambil bagian dalam memerhatikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sekiranya itu merugikan masyarakat, ya. Sehingga kita harus selalu mengopinikan supaya negara itu mengelola sumber daya alam dengan sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam, gitu. Agar menciptakan kemaslahatan untuk umat ya Ustadz ya. Sudah tentu itu memang tujuan utama, kemaslahatan umat. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Ilmu ini sangat bermanfaat ya, terutama bagi saya pribadi, dan semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Dan jangan lupa ya, kita harus semangat, harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh rezim, kira-kira menguntungkan rakyat atau justru membuat rakyat ini semakin menderita. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.